berlibur ke Pulau Kemarau. Jangan lupa singgah di Unsri. Kami tim Laksamana Cengho izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan kami dari tim Laksamana Cengho. Saya, Aulia Audrey, selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement. Adapun kedua rekan saya, Reski Kartikahar selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan argumentasi pada perspektif filosofis dan yuridis, dan Elsa Wulandari selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasi pada perspektif sosiologis, teoritis, dan studi komparasi terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini percaya penambahan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak. Sekian dan terima kasih. Lex regicit superflua, pugnam tia incongrua. Hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, mosi perdebatan kita kali ini yaitu Dewan ini percaya penambahan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak. Namun, sebelum memasuki tataran argumentasi, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu menguraikan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini demi terciptanya perdebatan yang akademis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar pada wacana penambahan pelajaran gender bagi anak dalam sistem pendidikan nasional, di mana secara de jure pendidikan gender telah diamanatkan dalam Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dan Permendiknas nomor 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Namun, secara de facto pendidikan gender tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, lahirlah gagasan untuk menambahkan pelajaran gender dalam pendidikan anak. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap bahwa kami setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini, di mana keberpihakan kami berdasar pada 3 argumentasi utama dengan menggunakan pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Yang pertama, secara filosofis, penambahan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengetahuan dan pemahaman komprehensif mengenai permasalahan gender yang berorientasi pada perwujudan lingkungan anak yang berkeadilan sosial serta berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, secara yuridis, penambahan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak telah memiliki legal framework seperti Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 melalui pasal 27 ayat 1, pasal 28B ayat 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28F, pasal 28I, serta pasal 31 ayat 3 dan ayat 5. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan, di mana legal framework tersebut telah mengatur secara komprehensif prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip pelaksanaan pendidikan gender. Dan yang ketiga, secara sosiologis, penambahan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak merupakan suatu urgensitas dalam menyelesaikan permasalahan gender di tengah masyarakat dan lingkungan anak, seperti kekerasan seksual terhadap anak, diskriminasi anak berbasis gender, dan disparitas gender, baik ketika anak sebagai korban maupun sebagai pelaku, di mana ketiga argumentasi tersebut akan dielaborasi lebih lanjut oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Law is order, and good law is good order. Hukum adalah ketertiban, dan hukum yang baik adalah ketertiban yang baik. Aristoteles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang terhormat, secara filosofis, penambahan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengetahuan dan
pemahaman komprehensif mengenai permasalahan gender yang berorientasi pada perwujudan lingkungan anak dan masyarakat yang berkeadilan sosial serta berkemanusiaan yang adil dan beradab. Marilah kita menilik pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada alinea keempat yang menetapkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Konteks mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini ditafsirkan secara integrasi sistematis dengan nilai-nilai Pancasila seperti sila kedua Pancasila yang dijiwai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima Pancasila mengenai nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Permasalahan gender di Indonesia telah menjadi permasalahan klasik yang telah mencederai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta nilai keadilan sosial. Permasalahan gender seperti kekerasan seksual terhadap anak, diskriminasi anak berbasis gender, dan disparitas gender membuktikan masih adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang tidak merefleksikan kecerdasan kehidupan bangsa dalam bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Maka timbul pertanyaan mendasar Dewan Juri yang terhormat, mengapa pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak harus dijadikan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan gender di Indonesia bahkan secara global? Dewan Juri yang terhormat, terdapat dua jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertama, perlu digarisbawahi bahwa pendidikan merupakan kunci utama dalam rangka transfer knowledge, transfer of behavior, dan transfer of culture. Sehingga dalam konteks ini, pendidikan gender bagi anak harus dijadikan upaya untuk membentuk pola pikir, pola perilaku, dan pola hubungan dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan beragama yang berlandaskan nilai-nilai gender yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kedua, anak merupakan masa depan bangsa yang akan menentukan bagaimana proses penyelenggaraan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan beragama. Artinya, dengan memberikan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak, maka negara telah membangun sistem untuk mencetak generasi yang mengetahui dan memahami secara komprehensif permasalahan gender, baik pada tataran teoritis dan konseptual maupun pada tataran empiris. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis, penambahan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak telah memiliki legal framework. Misalnya saja, Impres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dan Permendiknas nomor 84 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Marilah kita menilik kembali konsideran menimbang huruf A dan B Permendiknas nomor 84 tahun 2008 yang pada intinya menekankan pada pentingnya penegakan keadilan dan kesetaraan gender pada satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan berbasis gender di Indonesia. Penegakan kesetaraan dan keadilan gender dalam hal ini berorientasi untuk memenuhi constitutional rights setiap warga negara melalui sistem pendidikan yang dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui pasal 27 ayat 1, pasal 28B ayat 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28F, pasal 28I, serta pasal 31 ayat 3 dan 5, serta Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Itulah sebabnya salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional ialah prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajuan bangsa. Atas legal framework tersebut, maka penambahan pelajaran gender telah memiliki legalitas dan dapat diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Sekian dan terima kasih. It's time for us to see gender as a unit, not as two opposing camps.
Ini adalah saat bagi kita untuk melihat gender sebagai satu kesatuan, bukan sebagai dua hal yang saling bertentangan. Emma Watson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, secara sosiologis, penambahan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak merupakan bentuk pemenuhan negara terhadap kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan gender di lingkungan anak maupun masyarakat, seperti kasus kekerasan seksual terhadap anak, diskriminasi anak berbasis gender, dan disparitas gender. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus korban kekerasan seksual terhitung sejak Januari hingga Agustus tahun 2022 sebanyak 14.244 kasus, di mana korban kekerasan seksual pada laki-laki sebanyak 2.202 dan korban kekerasan seksual pada perempuan sebanyak 13.150 kasus. Bahkan Komnas Perempuan dalam laporannya menemukan banyaknya kasus pelaku kekerasan seksual anak di bawah usia 18 tahun selama 3 tahun berturut-turut. Ironisnya, setiap hari rata-rata 2 anak menjadi pelaku kekerasan seksual. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, permasalahan diskriminasi gender juga menjadi permasalahan serius yang harus diselesaikan. Menurut data Global Gender Gap Report yang disusun World Economic Forum, Indonesia berada di peringkat 101 dari 156 negara yang dikaji pada tahun 2021. Permasalahan diskriminasi dan disparitas gender di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor seperti budaya patriarki, rendahnya pengetahuan dan pemahaman gender, kesalahan dalam memahami agama, rendahnya kesempatan partisipasi politik, dan kurikulum pendidikan yang belum berbasis keadilan dan kesetaraan gender. Data dan fakta tersebut sejatinya telah menegaskan pentingnya penambahan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak untuk menyelesaikan permasalahan gender di masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita melihat permasalahan dalam mosi perdebatan kita kali ini pada tataran teoritis. Menurut teori hukum responsif yang dipelopori oleh Nonet and Selznick, menyatakan hukum merupakan institusi sosial yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial. Hukum dalam konteks ini ditempatkan sebagai alat dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat, termasuk permasalahan gender. Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa permasalahan gender telah mencederai berbagai hak asasi manusia, sehingga dibutuhkan suatu upaya dalam bentuk penambahan pelajaran gender bagi anak. Jeremy Bentham dalam teori legal rights menyatakan bahwa hak tidak memiliki arti apa-apa jika tidak ditunjang oleh peraturan perundang-undangan yang diikuti dengan kebijakan negara dalam merealisasikan hak tersebut. Berdasarkan status quo, secara de jure, Indonesia telah memiliki legal framework untuk menambahkan pelajaran gender dalam kurikulum pendidikan anak. Tetapi secara de facto, legal framework tersebut tidak diikuti dengan kebijakan negara untuk merealisasikan pelajaran gender secara optimal. Oleh karena itu, kami mendorong penambahan pelajaran gender dalam kurikulum pendidikan anak untuk menyelesaikan permasalahan gender di Indonesia. Hal tersebut penting dilakukan mengingat dalam teori efektivitas hukum and three elements of legal system menempatkan masyarakat sebagai subjek hukum yang paling menentukan efektif atau tidaknya pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Maka peran masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan gender di Indonesia harus dimulai dari sekolah untuk mencetak generasi masyarakat yang diberi pengetahuan, pemahaman, dan ruang praktik terhadap permasalahan gender. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan studi komparasi yang telah kami lakukan, terdapat beberapa negara maju yang telah mempraktikkan pelajaran gender dalam kurikulum pendidikannya. Salah satunya adalah Swedia, di mana pemerintah Swedia mulai memperkenalkan pelajaran gender pada anak-anak dari sekolah dasar, dan hasilnya Swedia menjadi salah satu negara dengan indeks kesetaraan gender tertinggi di dunia. Dengan berdasar pada teori The Law of Non-Transferability of Law yang dikemukakan oleh David M. Brubeck, maka kami meyakini dengan melakukan penyesuaian dalam penambahan pelajaran gender, maka permasalahan gender di Indonesia dapat diselesaikan. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan beberapa argumentasi yang telah kami sampaikan, maka jelaslah terdapat urgensitas untuk menambahkan pelajaran gender dalam dunia pendidikan anak.
Oleh karena itu, untuk menyempurnakan keberpihakan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini, maka kami pun memberikan solusi yang solutif sebagai bentuk lex semper debit remedio, bahwa hukum selalu memberi obat. Adapun solusi yang kami tawarkan yaitu yang pertama, menambahkan mata pelajaran gender ke dalam kurikulum pendidikan melalui contribution approach yang menekankan pada perubahan terbatas terhadap kurikulum yang sudah ada, dan social action approach yang menekankan pada pembelajaran secara teoritis dan konseptual yang bertujuan untuk mengajarkan siswa dalam membuat tindakan dan atau keputusan yang berkaitan dengan permasalahan gender dalam kehidupan. Yang kedua, penambahan mata pelajaran gender ke dalam kurikulum pendidikan diperuntukkan bagi setiap tingkatan sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, tingkatan pendidikan, serta usia siswa dan siswi. Yang ketiga, materi dan praktik mata pelajaran gender pada setiap sekolah diintegrasikan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kearifan lokal, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Dewan Juri yang terhormat, memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender bukanlah untuk mempertentangkan dua jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, tetapi lebih kepada upaya membangun hubungan yang setara dan kesempatan yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pendidikan berbasis gender bagi anak-anak merupakan kebijakan konkret dan strategis untuk mewujudkan tujuan negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam bingkai prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.